Kita diskusi bisnis apa yang break even point-nya lebih cepat. Supaya apa? Karena kita menduga karakter wakif di Indonesia itu pengen hasilnya segera ada. Nah, kanan kiri diskusi, salah satu yang cepat BEP-nya adalah klinik gigi. Klinik gigi. Yang premium layanannya. Ya. Karena kan kebanyakan asuransi nggak menanggung urusan gigi ya. Kecuali asuransi yang agak tinggi. Atau memang orang dedicated untuk merawat gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bangga Wakaf. Bertemu lagi di kanal YouTube Bangga Wakaf, satu kanal edukasi wakaf produktif yang akan memberikan beragam informasi, cerita-cerita sukses dari beragam nazir terpercaya di Indonesia yang dipersembahkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ya, dan di kanal YouTube Bangga Wakaf ini, kanal yang hadir semata-mata untuk menguatkan pemahaman, kesadaran, dan juga gerak langkah kita untuk membangun wakaf yang lebih hebat untuk ekonomi kita. Wakaf pastinya dari umat, oleh umat, untuk umat, dan saatnya kita merasakan bangga wakaf. Baik, dan di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, akan ngobrol-ngobrol ya, diskusi kayaknya berat nih, ngobrol-ngobrol dengan satu nazir, satu perwakilan nazir, sahabat saya juga sebenarnya, yang memiliki portofolio wakaf luar biasa ya. Dan seperti apa wakafnya nanti kita simak bersama, dan izin saya sambut dulu sahabat saya Mas Banu Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas? Wah, alhamdulillah. Ya, selamat datang Mas Banu di kanal YouTube Bangga Wakaf. Terima kasih. Beliau nih Mas Banu adalah perwakilan nazir, nama nazirnya Yayasan Wakaf Produktif, Lembaga Pengelola Wakaf Produktif, Yayasan Pengelola Aset Islami, betul ya Mas? Yayasan Wakaf Produktif, Pengelola Aset Islami Indonesia. Oh, Masya Allah. Ya, itu yang benar. Tolong diulang sekali lagi Mas. YWPPAI. YWPPAI, Yayasan Wakaf Produktif, Pengelola Aset Islami Indonesia. Baik, Masya Allah. Nah, ini adalah sebuah momen yang sangat menarik menurut saya. Kita akan belajar banyak ya, ngobrol-ngobrol dengan Mas Banu terkait dengan YPW PPA. Ya itulah ya, Pengelola Aset Islami Indonesia ini. Proyeknya apa dan kemudian profilnya seperti apa. Nah, nanti akan ada dua sesi. Sesi pertama ini kita bahas dulu mengenai profil Yayasan Pengelola dulu gitu. Nah, Mas Banu, kalau boleh tahu Mas, boleh digambarkan ini Pengelola Aset Islami ini kira-kira kapan terbentuknya dan seperti apa kronologisnya jadi bisa terinisiasi yayasan? Mulainya itu 2018. 2018. Berkumpul 3 orang alumni UI. Masya Allah, harus disebut ya UI ya. Karena kebetulan yang menyatukan kita selain Islam UI gitu, gitu sama ya. Wakaf, jadi keywordnya gitu. Oke, itu Yellow Jacket Wakaf ya. Ya, kita ngumpul, kemudian kita mendiskusikan beberapa pemikiran. Ada saya, Bang Afdal aliasar, saya FE98, Bang Afdal itu FT, sama Arif Aditya, FE juga 2009. Kita ngobrol di waktu itu membicarakan kita bikin apa ya. Kita tahu wakaf itu keren, tapi mana yang lebih bisa terwujud dalam waktu dekat dan berdampak secara signifikan. Diskusi kanan kiri, dulu idenya keren-keren Mas. Kita mau beli satu gerbong MRT. Dahsyat. Kita sebut gerbong wakaf. Saya punya teman kebetulan salah satu waktu itu dia di jajaran pimpinan lah di MRT. Habis itu busway. Karena kita pengen, karena ide saya kebetulan ngajar ekonomi wakaf juga. Ada satu mata kelas juga ekonomi zakat wakaf, saya ngajar ekonomi wakaf. Itu tuh siarnya tuh kurang, literasinya masih rendah kan. Saya tuh pengen orang tuh lebih kenal wakaf, makanya pikir bis kan keren tuh kalau bis kesana kemari. Ternyata masuk akal karena cuma butuh sekitar 2 miliar saja, nggak gede-gede banget. Kemudian kita bisa sewain ke PT Transjakarta. Kemudian ya udah nanti tinggal bagi hasil dan seterusnya, dia bayar sewa dan perawatan dan seterusnya. Tapi ternyata BEP-nya lama. Akhirnya kita diskusi bisnis apa yang break even point-nya lebih cepat. Supaya apa? Karena kita menduga karakter wakif di Indonesia itu pengen hasilnya segera ada. Nah, kanan kiri diskusi, salah satu yang cepat BEP-nya adalah klinik gigi. Klinik gigi. Yang premium layanannya. Karena
kan kebanyakan asuransi nggak menanggung kerusakan gigi kecuali asuransi yang agak tinggi. Atau memang orang dedicated untuk merawat giginya. Ternyata itu BEP cepat dan kita membuktikan alhamdulillah cepat. Baik. Oktober 2018 kita berdiri. Kemudian kita langsung mendirikan aset wakaf produktif pertama kita di Depok di klinik namanya Pesona Square Mall di lantai 3. Kalau teman-teman sahabat wakaf mau main bisa ke sana. Itu klinik gigi pertama. Kemudian kita di kuartal 3 2019 sudah bisa menyalurkan ke wakaf. Jadi kira-kira setahun. Habis itu kita menyiapkan yang kedua di Cikupa ya, itu tahun 2021. Kemudian yang ketiga di Bogor. Pertumbuhannya luar biasa. Depok, Cikupa, Bogor, berarti udah ada 3 lokasi ya? Rencananya sekarang beberapa hari yang lalu kita dapat menyiapkan di Jakarta Timur. Dan kemudian rencana berikutnya kita akan mudah-mudahan di Malang. Jadi kalau udah jadi, habis itu mudah-mudahan Pekanbaru. Waduh, dahsyat. Kira-kira begitu. Kita resmi jadi nazir wakaf uang dari BWI, sudah tersertifikasi. Gitu. Baik, terdaftar ya? Terdaftar. Nah, pertanyaannya gini, mungkin sebelum nanti bicara lebih lanjut ya, sesi 2 kita bicara mengenai proyeknya. Tapi kalau sekarang mungkin apa yang kemudian 3 orang tadi, Mas Bano, Pak Afdal, dan Mas Arief ya, tiba-tiba yuk bikin nazir wakaf. Ini inspirasinya di mana ya? Karena kita bertiga itu dulu kita bareng-bareng ada sebuah proyek pengabdian masyarakat UI. Kenapa saya sebut UI lagi? Karena dulu awalnya kita tuh ngumpul ada proyek pengabdian masyarakat. Nah dari situ kita kepikir nih pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi kalau basisnya wakaf akan keren. Diskusi kita tentang wakaf, itu bikin yayasan aja. Karena kan pilihan jadi nazir cuma 2, kalau perorangan wakaf tanah, kalau yayasan bisa wakaf uang. Kita bertiga kebetulan backgroundnya finance, maksudnya backgroundnya orang yang ekonomi keuangan ya. Jadi kita ya yang kita kebayang ngelola uang, bukan ngelola tanah. Makanya kita nggak punya asetnya ya, bukan asetnya saham. Ya, utamanya saham, jadi kita kelola. Nah, dan ini asetnya kan saham ya? Asetnya saham. Ada juga yang bukan saham. Ada juga yang dominannya saham. Menjadi nazir itu kan, ketika dengar kata nazir kan kita terbayang masjid, makam, madrasah gitu ya. Terus itu tempat favorit kita. Masjid, kita suka madrasah. Gara-gara itu terinspirasi bikin suka ke makam juga kan kalau Zikrul Maut. Iya, Zikrul Maut. Nah, tapi sebenarnya gini, ketika mendirikan ini, sebenarnya apa yang mau di-proven ya? Maksudnya gitu. Karena kita melihat saya tuh pengen wakaf itu punya peran yang signifikan seperti seharusnya dia. Kan wakaf itu kalau buat saya misi besarnya 2. 1, dia bisa menjadi pilar pembangunan. Yang kedua, pilar kesejahteraan sosial. Berat ya. Ini filosofisnya ya sangat. Karena kalau saya kebetulan suka sejarah. Kalau kita lihat sejarah Islam dari awal Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniyah, wakaf itu penopang utama belanja pembangunan yang besar. Infrastruktur, bikin masjid, bikin madrasah. Jadi nggak salah sebenarnya masjid, madrasah, jembatan, jalan, fasilitas sanitasi, semuanya based on wakaf. Jadi dia harusnya berperan. Kedua, dalam konteks yang lebih teknikal, dia itu pengurang biaya modal. Sehingga harusnya lebih murah. Misalkan saya punya pabrik roti. Kalau berdiri di atas tanah wakaf, mesin alat-alatnya wakaf, berarti kan 0 tuh. Fixed cost-nya bisa dibilang 0. Jadi harusnya dia bisa jual, harga itu kan selisih antara penerimaan dan biaya. Kalau biayanya rendah, dia bisa menetapkan harga yang sedikit di atas yang rendah itu, sehingga harganya lebih bisa dijangkau lebih banyak orang. Kenapa? Karena harga yang murah. Nah, peran itu hari ini kan belum berjalan dengan optimal. Tapi yang pertama itu yang didulukan, kita tuh pengen membuktikan, karena gini, saya juga aktif di banyak komunitas wakaf gitu ya. Saya bahkan actually punya 4 yayasan wakaf.
yang saya jadi pengurusnya. Oke. Ini salah satu. Berarti itu ada 8 episode nih gitu. Nah, beberapa teman saya itu idenya suka tinggi-tinggi sekali. Oke. Pengen bikin tower 17 lantai, ngumpulin 2,3 triliun gitu. Wow, baik. By idea bagus banget. Bagus gitu banget. Ya. Tapi kan nggak jadi tuh barang kan. Yeah. Jadinya kita cuma ngumpulin uang 5 juta buat bikin yayasan, bikin sekretariat, terus ya udah. Gitu. Habis itu kita sibuk masing-masing lupa gitu. Nah kalau ini lebih simpel, makanya kita juga ngejaga orangnya nggak banyak-banyak. Staff kita cuma satu yayasan. Kita dibantu sih, ada beberapa yang lain. Tapi secara umum kita tim kecil yang solid dan bisa bergerak. Dan kita ingin membuktikan proyek kecil ini kemudian memberikan hasil sehingga bisa di copycat, bisa bisa direplikasi di proyek-proyek yang lain. Dan kita nanti membuat semacam saya sih pengen menyiapkan sebuah buku yang bercerita semua aspek bahkan sampai aspek pajak dan seterusnya, karena ternyata pengalaman kita 3 tahun 4 tahun terakhir ini menarik. Tinggal replikasinya nanti bisa di bidang apa lagi yang lain dan kemudian bisa menjadi proyek kecil. Bayangan kita kalau proyek kecil ini banyak, kita bisa memberikan inspirasi lah buat Indonesia terutama. Oke, menarik. Jadi filosofinya terkait dengan kesejahteraan umat, terus kemudian biaya modal yang lebih kecil, dan kemudian juga realistis ya. Itu kata kunci. Harus realistis. Ya. Karena saya selalu bilang ke ke masyarakat, ke wakaf itu keren banget loh. Bayangin kita cuma infak sekali, abis itu pahalanya terus menerus ya nggak? Siap. Kuncinya salah cuma satu, proyek wakaf yang realistis. Proyek wakaf yang realistis. Nah itu kuncinya. Jadi itu ya, Sobat Bangga Wakaf. Dan nazir wakaf yang bisa mengolah itu. Oke. Kalau nanti mau lihat profil lebih lanjut, websitenya apa? Ada di website, ada di YouTube. Ada di YouTube. Silakan di googling ya. Kalau kliniknya namanya apa? Kliniknya namanya tadi? Klinik Medikids. Medikids ya. Nanti Klinik Medikids Square Depok atau Pesona Square. Oke, nanti silakan dicari ya, di googling. Tapi sebenarnya kalau nanti simak YouTube yang episode berikutnya nanti kita bahas lebih lanjut juga sih ya. Jadi itu tadi beberapa profil dan juga pakem-pakem. Wajar kalau kemudian kabarnya itu si klinik ini sudah 1 miliaran omsetnya sebulan. Jadi saya sih nggak surprise karena isinya jagoan-jagoan semua ini. Ya, oke. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Bangga Wakaf ini ya. Klik lonceng juga dan perluas kebermanfaatan dari kanal ini. Mari kita sama-sama bangun kebaikan wakaf dari diri kita, karena pada akhirnya kita dan wakaf adalah dari umat, oleh umat, untuk umat. Saatnya kita bangga wakaf, dan salah satunya bersama dengan Yayasan Pengelola Aset Islam Indonesia ini kita sebenarnya bangga wakaf karena sudah memberikan inspirasi yang sangat menarik terkait pakem-pakem profil pendirinya. Nanti terinspirasi lagi sama proyeknya, tapi di sesi berikutnya ya. Mas Wanu, kita sesi dulu ya, sesi ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.